Selamat siang semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, siang hari ini sesuai dengan yang menjadi jadwal, masih dengan saya untuk memberikan pemaparan pokok dasar agama Buddha, yang kalau kemarin kita sudah bicara 4 kebenaran Arya. Hari ini sesuai dengan yang kemarin sudah dibicarakan, kita akan membahas tentang Paticca Samuppada. Seperti yang juga dibahas kemarin bahwa 4 kebenaran Arya tidak bisa dipisahkan dari Paticca Samuppada. Demikian pula Paticca Samuppada tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran Arya. Karena apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha, semuanya berkenaan dengan 4 kebenaran Arya. Sehingga Paticca Samuppada pun juga itu harus sejalan dengan 4 kebenaran Arya. Dan itu juga kenapa yang dibicarakan Sang Buddha berkenaan dengan ajaran ini juga hanya bagaimana penderitaan itu diketahui kemunculannya dan bagaimana penderitaan diketahui kepadamannya. Dan Paticca Samuppada hanya berbicara tentang 2 hal ini. Dan seperti halnya ketika bicara 4 kebenaran Arya, yang mana Sang Buddha menyampaikan, selama seseorang tidak memahami, menembus 4 kebenaran Arya, ia tidak bisa terbebas dari tumimba lahir. Sang Buddha juga menyampaikan hal yang sama berkenaan dengan Paticca Samuppada. Ketika Bhante Ananda mengatakan bahwa sementara orang melihat Paticca Samuppada itu begitu dalam, tetapi kenapa saya melihatnya begitu jelas? Sang Buddha menekankan bahwa Paticca Samuppada itu sangat dalam. Bahkan dari yang tampak saja sudah dalam. Dan disebabkan karena tidak memahami, tidak menembus Dhamma ini, yaitu Paticca Samuppada, nah seseorang juga tidak terbebas dari tumimba lahir, bahkan tidak terbebas dari alam-alam penderitaan. Jadi seperti benang kusut yang sulit sekali untuk bisa diluruskan, yang sudah terikat-ikat begitu, atau seperti ilalang, rumput ilalang yang sudah diikat-ikat, itu sudah semrawut, sulit sekali untuk bisa dirapikan. Nah, demikian pula sulit dan bahkan mustahil seseorang tidak memahami Paticca Samuppada bisa terbebas dari tumimba lahir. Oleh sebab itu, untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, nah, pemahaman ini juga menjadi suatu keharusan, sesuatu yang penting. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Bhante Sariputta di dalam Mahahatthipado-Pamma-sutta. Beliau mengatakan bahwa yo Paticca Samupadang pasati, so dhammang pasati. Yo dhammang pasati, so Paticca Samupadang pasati. Siapapun yang melihat Paticca Samuppada, dia melihat Dhamma. Dan siapapun yang melihat Dhamma, dia melihat Paticca Samuppada.
Nah, di sini penting karena orang yang bisa terbebaskan adalah orang yang melihat Dhamma. Tetapi melihat Dhamma itu artinya adalah melihat Paticcasamuppada. Kalau seseorang mengklaim bahwa dirinya sudah melihat Dhamma, tetapi belum melihat Paticcasamuppada, maka Dhamma yang dia lihat belum apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Karena ketika melihat Dhamma yang sesungguhnya adalah melihat Paticcasamuppada. Nah, bagaimana dalam khutbah tersebut seseorang dikatakan melihat Dhamma? Ia yang melihat Dhamma adalah ia yang melihat pancakanda. Melihat pancakanda dalam konteks Paticcasamuppada. Atau dalam konteks bahwa pancakanda, 5 gugusan ini kemunculannya bersebab. Jadi tidak hanya sekedar melihat apa itu jasmani, apa itu perasaan, apa itu persepsi, apa itu sangkara, apa itu winyana kesadaran. Kalau hanya sekedar melihat 5 gugusan ini, ya 5 gugusan ini sebenarnya sudah menjadi doktrin yang ada bahkan sebelum Sang Buddha. Artinya pada waktu Sang Buddha belum muncul, para pertapa sudah berbicara tentang 5 gugusan. Tetapi mereka punya pandangan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Nah, Sang Buddha melihat makhluk merupakan susunan dari 5 gugusan, dan di saat yang sama juga melihat bahwa kemunculan dari 5 gugusan ini kemunculannya bersebab. Sebagai contoh adalah berkenaan dengan ketika seseorang melihat dengan mata objek. Kenapa seseorang dapat melihat objek dengan mata? Pada awalnya yang penting adalah ada 3. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah mata tidak rusak. Ini penting. Yang kedua, objek yang dilihat oleh mata harus berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Yang ketiga, ada yang disebut tajo samanahara. Ada perhatian. Ada perhatian. 3 ini. Ada pikiran yang memperhatikan. Kalau ketiganya bergabung, maka baru muncul yaitu pengalaman melihat dengan mata. Ada kesadaran mata. Kalau salah satu saja tidak ada, maka tidak akan muncul pengalaman melihat dengan mata. Misalnya apa? Ada objek. Kemudian ada juga mata yang tidak rusak. Objeknya sebenarnya berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Matanya juga tidak rusak. Tapi kalau tidak ada perhatian, bisa melihat tidak? Nggak bisa melihat. Lagi melamun, gitu. Ya, terima kasih. Ya, lagi melamun. Padahal objek di depan mata, mata juga melihat, tetapi karena lagi melamun, pikiran tidak tertuju pada objek, nggak ada pengalaman melihat. Atau misalnya, ada perhatian, mata juga tidak rusak. Tetapi kalau objeknya tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat, tidak bisa juga. Mungkin objeknya terlalu kecil. Maaf. Objek terlalu kecil. Atau objek terlalu jauh. Nah, tidak bisa melihat. Atau misalnya, objek
berada di mana wilayah mata bisa melihat. Ada perhatian. Tapi kalau mata kita rusak, bisa tidak melihat? Oh, batuk-batuk ya. Ya, tidak bisa melihat. Jadi harus ada 3. Nah, kalau ketiganya muncul, baru ada pengalaman melihat. Nah, kemudian dari pengalaman melihat, nanti di sana apapun yang berkenaan dengan rupa, itu adalah rupa kanda. Apapun yang berkenaan dengan perasaan, pengenyaman, jadi mengenyam, merasakan, itu adalah vedana. Karena pada saat kita melihat, nanti akan muncul perasaan. Ya, melihat objek, objeknya adalah rupa, itu rupa kanda. Kemudian muncullah perasaan senang, tidak senang, atau perasaan netral. Itu adalah vedana kanda. Apapun pengenalan yang muncul di sana, atau persepsi yang muncul di sana, itu adalah sanya. Sebenarnya apa yang kita lihat ini, gambar yang kita lihat, itu adalah sanya. Kita melihat warna kan, dan bentuk pada saat kita melihat. Melihat tidak? Oh, enggak melihat. Melihat ya. Nah, itu yang kita lihat ini sebenarnya yang kita kenali dengan mata, yang kita lihat, gambar yang kita lihat itu adalah sanya. Bahkan ketika mendengar ada juga sanya. Ketika mendengar kita mengenali kan, ada pengenalan terhadap apa yang didengar. Dalam kita mengenali apa yang didengar, ada tidak gambar? Hah? Enggak ada gambar? Coba kalau misalnya Awuso mendengar suara preng, ada gambar tidak? Hah? Iya, memang gambar piring pecah. Itu adalah gambar, itu adalah pengenalan, dan itu adalah persepsi, sanya. Bahkan ketika kita membayangkan hutan, ada tidak gambar? Gambar hutan kan ada. Itu disebut sebagai aranya sanya. Ya, persepsi hutan, ada gambar hutan di situ. Jadi apapun pengenalan, apapun gambar yang kita kenali, itu adalah sanya. Bahkan yang kita lihat sekarang ini adalah sanya. Nah, jadi apapun yang kita kenali, gambar-gambar yang kita kenali, itu adalah sanya. Dalam kita melihat, nanti mendengar juga sama, membaui juga sama. Ada gambar juga. Hah? Iya. Arah mana sanya, persepsi tentang objek kan? Iya. Kemudian apapun bentuk-bentuk pikiran yang muncul pada saat itu, berbagai macam pikiran yang muncul berkenaan dengan pengalaman melihat, itu adalah sangkara. Mungkin ada kesukaan, ada kemarahan, ada iri hati ketika melihat. Itu semua adalah sangkara. Dan vinyana sudah mengikuti. Vinyana yang mengetahui, si pengetahu itu sudah mengikuti sepanjang pengalaman tersebut. Nah, pancakanda ini muncul karena apa? Sebab-sebab. Nah, melihat pancakanda yang kemunculannya bersebab, artinya melihat dhamma yang juga melihat padicca samuppada. Tujuannya apa? Yang melihat bahwa ternyata pancakanda ini kemunculannya bersebab, dan ketika diselidik lagi, masing-masing faktor yang memunculkan pengalaman tersebut ternyata berubah
tidak bisa dipertahankan, maka tidak bisa atau tidak layak untuk kemudian dilekati, digenggam. Tujuannya demikian. Jadi pancakanda ini kemunculannya bersebab, termasuk vinyana. Itulah kenapa ketika ada seorang biku pada zaman Sang Buddha bernama Sati dalam Mahatanha Sangkaya Sutta, yang dia mengatakan, sejauh saya memahami ajaran Sang Buddha, yang disebut sebagai vinyana itu, kesadaran itu, si pengetahui itu yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Kira-kira benar atau salah? Ya? Sejauh saya memahami ajaran Buddha, vinyana itulah yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Benar atau salah? Hah? Salah. Loh kok salah? Gimana? Harus yang ya memang. Tetapi pemahaman demikian tidak dibenarkan. Karena apa? Itu seakan-akan bahwa vinyana itu adalah entitas, roh, atma yang kekal, yang mengembara. Nah, di situ para siswa Sang Buddha lainnya, termasuk Sang Buddha, kembali menegaskan bahwa vinyana ini, kesadaran ini, sifatnya adalah padicak samupanang. Ya, padicak samupanang ini adalah padicak samupada. Bahwa kemunculannya itu bersebab. Munculnya vinyana itu ada sebab-sebabnya. Ketika sebabnya itu lenyap, maka vinyana juga lenyap. Seperti apa? Seperti api. Ada api yang muncul dari bahan bakar rumput. Ada api yang muncul dari bahan bakar kayu. Ada yang muncul dari bahan bakar kotoran sapi. Nah, kalau kita ke India kan sering melihat ya. Iya, kotoran sapi itu dijadikan bahan bakar. Zaman Sang Buddha begitu juga. Nah, artinya bahwa kesadaran ini atau di sini adalah api ini berubah-ubah. Berubah-ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan bahan bakarnya. Ketika bahan bakarnya adalah rumput, maka adalah api rumput. Bahan bakarnya adalah kayu, maka api kayu. Bahan bakarnya adalah kotoran sapi, api kotoran sapi. Bahan bakarnya adalah minyak, maka api minyak. Berubah-ubah sesuai dengan bahan bakarnya. Ketika yang muncul pada waktu itu adalah mata dengan bentuk, maka kesadaran mata. Ketika yang muncul adalah telinga dengan suara, maka kesadaran telinga. Demikian pula kesadaran hidung, lidah, jasmani, kesadaran pikiran. Nah, kesadaran ini muncul lenyap sesuai dengan yang menjadi penyebab-penyebabnya. Nah, setiap penyebabnya ini tidak kekal, berubah. Karena tidak kekal, karena berubah, maka kesadaran juga berubah. Tidak bisa dikatakan sebagai sebuah entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Nah, melihat yang seperti ini adalah melihat dhamma. Dan di saat yang sama adalah melihat padicak samupada. Maka yo dhammang pasati, padicak samupadang pasati. Yo padicak samupadang pasati, so dhammang pasati. Siapapun yang melihat padicak samupada melihat dhamma. Yang melihat dhamma melihat padicak samupada.
Nah, kalau kita perhatikan sesungguhnya Padijak Samuppada ini menjadi inti dari ajaran Buddha. Ya karena 4 kebenaran Arya juga tidak ada. Maksudnya harus berhubungan dengan Padijak Samuppada. Sehingga Padijak Samuppada juga menjadi inti. Itulah kenapa di awal sekali Sang Buddha, kalau para awoso pernah mengingat kembali, kenapa Sang Buddha pada saat tidak lama mencapai pencerahan, beliau enggan untuk membabarkan Dhamma. Ada kan cerita demikian. Karena Sang Buddha melihat bahwa Dhamma yang beliau capai ini sangat dalam. Sangat sulit untuk dilihat. Sangat sulit untuk dipahami. Sangat halus. Tidak bisa dipahami dengan sekedar logika. Walaupun kadang-kadang kita merasa wah luar biasa ya agama Buddha ya, masuk akal, sesuai dengan logika. Ya memang ajaran Buddha itu memang masuk akal sesuai dengan logika. Tetapi ajaran yang sangat dalam yang ditemukan oleh Sang Buddha itu tidak bisa dipahami dengan logika. Nibbana itu tidak bisa dipahami dengan logika. Itu harus ditembus. Maka disebut attaka wacaro. Jadi bukan ranahnya logika, taka. Bukan ranahnya logika. Nah, sementara orang-orang yang bergembira, bersenang di dalam alaya. Alaya di sini adalah kesenangan indrawi. Itu sulit untuk memahami Dhamma yang begitu dalam, gambiro, duranubuddho, dudaso, attaka wacaro, dan juga pandita wedanio yang harus dipahami oleh para bijaksanawan. Nah, apa yang Dhamma yang begitu dalam sulit dipahami ini oleh makhluk-makhluk yang bergembira di dalam kesenangan indera adalah iddhapaccayata padijak samupado. Tidak lain adalah padijak samupada. Ini adalah yang sulit dipahami. Nah, sehingga dari pengalaman Sang Buddha, melihat dari sisi Dhamma yang begitu dalam, yaitu Padijak Samuppada yang begitu dalam, maka beliau pada waktu itu muncul dalam batin namanya Pasuvihara. Artinya bukan keengganan sebenarnya sih, tapi adalah batinnya menjadi rileks untuk tidak mengajarkan Dhamma. Hanya kemudian ketika Brahma Sampati datang, kemudian menunjukkan bahwa ada makhluk-makhluk yang walaupun sedikit memiliki sedikit debu di mata, ya bukan karena katarak, tapi kotoran batinnya sedikit, tipis. Nah, itulah kemudian Sang Buddha juga melihat dengan mata batin beliau. Ternyata memang betul ada makhluk-makhluk yang memang walaupun mereka sedikit tetapi mudah untuk memahami Dhamma. Nah, kemudian itulah Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan Dhamma. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Dhamma yang begitu dalam ini tidak lain adalah Padijak Samuppada. Nah, sekarang apa sesungguhnya Padijak Samuppada dalam arti yang secara harfiah? Kenapa diterjemahkan sebagai yang kemunculannya bersebab? Walaupun kita dulu sering menerjemahkan sebab musabab yang saling bergantungan. Kenapa kok bisa demikian ya? Karena kita melihat dari sisi 12 faktor kan, seperti saling bergantungan begitu. Tetapi sebenarnya 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Nah, Padijak Samuppada
berasal dari dua kata, padicca dan samupada. Padicca artinya apa? Tergantung pada, disebabkan oleh. Nah, itu adalah padicca. Samupada itu dari awalan sang dan kata upada. Upada itu adalah muncul, kemunculan. Nah, sang itu dalam Visuddhimagga memiliki dua arti. Yang pertama adalah sama. Sama itu adalah tepat, benar. Yang kedua adalah saha. Ya, saha itu apa? Dalam bahasa Jawa itu soho. Bersama, ya, bersama. Together. Nah, artinya di sini adalah dalam padicca samupada, setiap fenomena kemunculannya itu disebabkan oleh berbagai macam kondisi yang muncul bersama-sama. Atau setiap fenomena kemunculannya disebabkan dalam kurung oleh berbagai macam kondisi secara tepat, secara benar, tepat. Jadi apapun yang muncul seperti ini, sekarang kita mengatakan ini pulpen dengan warna hitam dan sebagainya. Ini karena memang sudah ada kondisi-kondisi yang memang memunculkan sehingga menjadi sebuah fenomena disebut pulpen berwarna hitam. Nanti kalau penyebabnya lain, misalnya warnanya putih, ya nanti menjadi pulpen berwarna putih. Karena penyebabnya berbeda. Maka setiap apapun yang muncul, apapun itu yang muncul, itu muncul karena kondisi-kondisi yang memang secara tepat. Dan itu muncul bersamaan, maka some together. Bersamaan. Kemunculannya itu yaitu kondisi-kondisi yang muncul itu muncul secara bersamaan. Sehingga kalau kita melihat dari sisi padicca samupada, apapun fenomena, termasuk setiap pengalaman yang kita alami sekarang, apapun itu memang sudah seharusnya harus muncul. Seharusnya memang muncul. Dengan kondisi-kondisi yang memang ada, itu muncul bersama-sama, memang apapun yang sekarang muncul memang harus muncul. Mengapa kita menderita? Ya memang itu sudah ada kondisi-kondisi yang membuat kita menderita sekarang. Mengapa kita bahagia? Ya itu memang sudah ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kebahagiaan muncul sekarang. Sehingga kalau kita melihat dari apa yang terjadi sesuai dengan padicca samupada, sebenarnya kita tidak perlu komplain. Sudah secara alami. Apa yang perlu kita komplain? Apa yang perlu kita eluhkan? Karena memang apapun yang kita alami sekarang itu muncul karena kondisi-kondisinya memang begitu. Maksud tidak? Ya. Secara langsung itulah yang disebut dengan karma yang berbuah. Ya, salah satunya. Salah satunya kan memang apapun fenomena yang ada itu bisa dijelaskan dari sisi padicca samupada. Termasuk karma itu juga sama. Ya, dalam hukum karma kan ada sebab akibat. Ada sebab-sebab kemudian muncul akibat. Demikian pula padicca samupada, tidak hanya karma. Kan ada cita niyama.
ya utuniyama, kamaniyama, dhamaniyama, semua itu tidak bisa dipisahkan dari padicca samuppada. Atau kalau dalam Abhidhamma kan ada aharaja, wutuja, cittaja, kamaja kan, yang muncul dari karma, muncul dari cita, muncul dari makanan, muncul dari iklim. Semua itu tidak bisa dipisahkan dari hukum sebab akibat. Yang itu adalah padicca samuppada. Dan apa yang sekarang kita alami itu, apapun itu karena apa? Memang kondisi-kondisi memang demikian, sehingga memang kita harus mengalami apa yang kita alami. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan, iti ko bikawe yat tatra tattata awi tattata ananya tata idda pacayata iddang bucati padicca samupado. Demikianlah wahai para biku, disebabkan karena 4 hal, tattata, awi tattata, ananya tata, idda pacayata, maka disebut sebagai padicca samuppada. Itu seringkali disebutkan Sang Buddha. Yang pertama adalah disebabkan karena tattata. Tattata itu kalau dalam bahasa Inggris, thusness. Demikianlah. Artinya adalah karena apapun yang muncul, itu muncul karena sebab-sebab dan katakan kondisi-kondisi yang memunculkan itu tidak kurang juga tidak lebih. Karena memang itulah demikian, tidak kurang dan tidak lebih, maka disebut sebagai padicca samuppada. Ini ada pulpen atau ginilah, ini ada segelas air seperti ini kopi ya. Ya, ini kopi, betul. Ada kopi. Menjadi terbentuk sedemikian rupa seperti ini karena apa? Ya memang kondisinya memang ya sebegini, tidak kurang, tidak lebih. Ya tidak. Kalau kurang, misalnya ini kan kopinya masih penuh gitu kan, maka kita bisa mengatakan segelas kopi penuh gitu kan. Tapi kalau kurang, kopinya kurang, ya nggak bisa dikatakan segelas kopi penuh, harus setengah gelas. Misalnya begitu kan. Atau ini adalah segelas kopi di cangkir berwarna coklat dengan tutupnya putih. Tapi kalau kemudian warnanya itu tidak coklat, ya kita tidak bisa mengatakan ini adalah segelas kopi di cangkir berwarna coklat. Harus berwarna putih, kan begitu. Jadi artinya apapun fenomena yang muncul memang muncul sedemikian dengan sebab-sebab kondisi-kondisi yang tidak kurang dan juga tidak lebih. Jadi spesifik sekali. Dan itu menjadi satu apapun yang kita alami juga demikian. Disebut tattata. Awi tattata. Dan bukan, dan bukan yang bukan thusness. Atau dan bukan yang bukan realitas. Jadi tattata juga disebut sebagai realitas. Realitas karena apa? Ini nyata dalam konteks kemunculannya itu memang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang tidak lebih tidak kurang. Memang tepat sekali, sebegitu tepatnya. Nah, awi tattata itu penegasan. Jadi bukan yang bukan realitas. A itu bukan, V itu juga bukan, tattata realitas. Bukannya bukan realitas. Jadi apapun yang muncul itu dengan tepat sekali itu memang harus muncul, dan munculnya itu tepat karena apa? Kondisi-kondisinya memang juga tepat. Ananya tata, dan kemunculannya bukan karena yang lain. Secara sederhana misalnya kita bicara tanha dan dukkha. Dukkha muncul karena tanha, kan begitu. Setiap ada tanha pasti ada muncul dukkha, kan tepat sekali kan.
Setiap ada duka, di situ pasti ada tanha. Ada tanha, ada duka. Nah, kemunculan dari duka itu tepat karena ada tanha, bukan karena yang lain. Artinya kalau misalnya di situ justru yang muncul bukan tanha, lawan dari tanha misalnya. Apakah duka itu muncul? Ya tidak muncul. Nah, duka itu muncul bukan dari yang lain, tetapi dari tanha. Jadi apapun yang muncul itu memang muncul secara tepat sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan kondisi-kondisinya itu tidak lebih, tidak kurang. Idap patsayata, itu adalah yang keempat. Adalah karena kondisi yang memunculkan memang tepat. Tepat sekali. Yang memunculkan apapun yang sekarang seseorang, ya apapun yang fenomena yang muncul, termasuk apapun pengalaman yang kita alami. Itu semua muncul karena ya kondisi-kondisi yang memunculkan memang tepat adanya. Sampai di sini paham? Nggak bisa direkayasa nanti. Kondisi yang menyebabkan itu nggak bisa direkayasa. Ketika sudah muncul, nggak bisa direkayasa. Tetapi kita bisa membuat sebab baru. Itulah kekuatan manusia. Nggak menyerah. Tapi yang sudah ada, memang yang sudah muncul, mau bagaimana lagi? Iya, memang sudah ada. Maksudnya yang sekarang sudah terjadi kan memang itu muncul karena sebab-sebab yang sudah ada. Itu nggak bisa kita rekayasa. Tetapi melihat bahwa segala sesuatu adalah muncul karena sebab-sebab, maka kita bisa memunculkan usaha untuk mengubahnya. Nah, usaha yang kita buat adalah sebab-sebab yang baru. Ya. Satu kesatuan. Kan seperti ada perumpamaan kan, buah mangga. Ya, ketika itu berbuah tuh buahnya disimpan di mana? Apakah di akarnya, apakah di daunnya, apakah di pohonnya, apakah di kulitnya, kan tidak diketahui kan. Buah itu muncul ketika sebab-sebabnya itu sudah terbentuk. Nah. Ya belum tuh, ya tergantung sebab-sebabnya. Ya potensi, sebab-sebabnya saja. Kalau memang sebab-sebabnya itu sudah ada terpenuhi, baru ada buah. Kadang-kadang mangga udah tua aja enggak buah-buah. Karena mungkin ada sebab-sebab tertentu yang memang tidak memenuhi sehingga tidak berbuah. Iya. Betul. Oh, bukan. Karena sebab-sebab yang sudah berkumpul maka memunculkan fenomena. Yang dalam konteks buah adalah sebab-sebabnya sudah ada, maka buahnya muncul. Ya, waktu itu tidak disimpan di akarnya, tidak disimpan di daunnya, tidak disimpan di pohonnya. Itu semua muncul kan sebab-sebab lain juga kan, ada matahari juga, iklimnya juga cocok. Ya. Wah, enggak ada. Enggak ada. Tidak. Memang ada. Makanya kan disampaikan persis sama yang ada di Dhammaniyama Sutta itu, berkenaan dengan Sabis Sanghara Anicca. Padicca Samuppada juga sama. Disampaikan ada sang Tathagata itu tidak. Realitas ini ada. Padicca Samuppada itu ada. Tinggal bagaimana kita memahami. Nah, Sang Buddha setelah memahami kemudian menunjukkan kepada dunia. Ada ataupun tidak ada Tathagata. Ada.
Patijak sampada itu ada. Itu sudah menjadi realitas. Tinggal ya Sang Buddha kemudian menemukan yang sudah ada, kemudian ditunjukkan kepada dunia.